Oke, jadi kalau saya masuk mall, misalkan saya masuk mall, terus langsung, boleh kakak gitu. Yang saya rasakan sebenarnya teman-teman atau rekan-rekan sekalian, ini saya malah jadi bingung gitu. Pertama bingung, terus shock juga lah. Maksudnya kita baru masuk ke mall, baru berapa langkah tuh langsung ditawarin dan yang langsung ditawarin itu langsung produknya dia gitu. Nah, dan kita juga nggak tahu sebenarnya ini buat apa untuk kita gitu. Kegunaan produk dia buat kita tuh apa gitu. Jadi kalau yang saya rasakan justru saya malah lebih sering menghindar gitu. Padahal mungkin saya juga mungkin saya butuh produk yang ditawarkan dia. Cuman karena kesan pertamanya dia yang bikin saya kaget gitu. Saya agak langsung shock gitu ya. Maksudnya eh, ya baru masuk terus langsung ditawarin, kita nggak tahu buat apa produknya gitu. Itu malah membuat saya saya pribadi tuh menghindar gitu. Atau kayak langsung ini kayak langsung refleks aja gitu, oh enggak mas gitu, padahal belum tentu, padahal ketika udah pulang sampai rumah, oh iya ternyata sebenarnya saya butuh nih produk yang tadi ditawarin gitu, tapi karena saya istilahnya kayak dikagetin tuh jadi oke otomatis langsung menolak gitu. Nah ini rekan-rekan sekalian, ini salah satu metode dalam menjual yang menurut saya ini kurang tepat rekan-rekan. Kenapa? Karena yang saya rasakan sendiri itu gitu. Mungkin juga rekan-rekan sekalian juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau langsung ditawarin produk tanpa kita tahu gunanya buat kita apa, tanpa kita merasa butuh atau enggak, dan seperti dikagetin, itu kayak kita otomatis langsung nolak gitu. Padahal belum tentu, padahal bisa aja sebenarnya kita butuh produk itu gitu. Itu satu alternatif yang pertama rekan-rekan smart enterpriser. Nah, alternatif yang kedua nih, kalau mau jualan gitu ya, yang ditawarin apanya dulu? Solusinya dulu rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang jadi metode atau cara yang sekarang nih mulai digunakan oleh para profesional rekan-rekan gitu. Jadi mereka memulai jualan tuh bukan dari produknya, tapi dari solusi yang dia bawa dulu gitu. Istilahnya mungkin kalau dokter ya dokter kan kasih solusinya dulu, oh bapak sakit ini, berarti bapak perlu minum ini, nah gitu. Jadi kalau dokter kan dia kasih solusi dulu gitu, baru kasih produk berupa obat. Cuman bedanya kalau dokter kan kalau ngasih solusi mungkin kita juga harus bayar gitu. Nah kalau kita namanya kita ingin menjual produknya, ya berarti kita harus kasih service excellent-nya rekan-rekan, berupa solusi yang harus kita berikan terlebih dahulu rekan-rekan. Jadi metode yang paling, kalau di antara dua pilihan ini, lebih baik adalah kalau kita tawarin dulu solusinya. Oke, nawarin solusi gimana nih? Cuma dia suka mantau pakai kamera, jadi tolong jangan mentang-mentang bangun siang semalas dilihat, dia suka ngecek dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi gitu ya. Jadi kita tawarin dulu nih solusinya. Cuman solusi yang seperti apa gitu, prosesnya seperti apa sih? Gitu. Jangan-jangan kita baru nawarin solusi sekali, langsung nawarin produk. Nah ini udah tipis-tipis nih sama yang metode pertama tadi, yang langsung nawarin produk gitu. Jadi seperti apa sih memberikan solusi yang bagus gitu, ya biar si calon customer atau rekan kerja kita nanti tuh benar ngerasa, oh iya saya beneran dibantu nih gitu. Dia ngasih produk karena memang dia merasakan produknya bagus gitu, karena dia memang tahu solusinya gitu rekan. Itu ya sebagai pembuka ya, yang mungkin yang sering kita rasakan gitu. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu nih. Pada tema kali ini kita bahas tentang effective selling skills ya. Ya kita kenalan dulu nih sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa sih selling skills itu rekan-rekan ya. Selling skills ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjual produk ya. Untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa rekan-rekan. Intinya selling skill ini kalau dia punya kemampuan untuk jualan gitu. Jualan produknya apa aja, barang atau jasa gitu.
Tapi kemampuan yang kayak gimana nih gitu? Apakah kemampuan yang jual produknya langsung yang ditawarin langsung produk gitu. Kemampuannya kayak apa sih selling skills? Nah, nanti kita bahas mengenai kriteria atau apa aja sih selling skills yang efektif gitu. Nah, jadi untuk informasi rekan-rekan sekalian, kalau kita udah punya kemampuan selling skills ini bisa menentukan kesuksesan kita di masa depan secara tidak langsung, rekan-rekan. Kalau kita jago nih nawarin barang, kita jago jualan. Kita jualan tapi orang yang atau calon customer kita tuh nggak merasa kalau kita lagi jualan gitu. Nah, itu jadi titik selling skills yang istilahnya udah tingkat dewa, rekan-rekan. Gitu. Udah top banget lah. Jadi dia seperti di hipnotis gitu, hypnoselling mungkin ya. Kayak gitu, rekan-rekan. Nah, ini salah satu selling skill yang kemampuan jualan yang udah di atas rata-rata tuh. Dia jualan nih sebenarnya nih emang niatnya dia jualan gitu. Tapi orang yang dia targetin tuh nggak merasa kalau dia lagi jualan gitu. Tapi merasa kalau orang yang ditargetnya itu merasanya kalau dia lagi dibantu gitu. Bukan di prospek atau ditawarin barang. Ini adalah kemampuan selling skill yang paling top gitu. Nah, salah satunya rekan-rekan ini jadi apa namanya sebenarnya unsur-unsur atau syarat-syarat punya selling skill yang efektif tuh banyak rekan-rekan. Nah, salah satunya ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Effective selling skill ya. Selling skills yang efektif itu apa aja sih unsur-unsurnya ya rekan-rekan? Apa aja nih kira-kira? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Atau pernah jualan terus ngerasa kayaknya efektif banget nih cara jualan gue nih gitu. Ada yang mau kasih testimoni gitu atau ngasih sharing pengalamannya rekan-rekan? Boleh banget ya. Cara pernah nih ternyata gue tadinya nggak niat jualan. Saya tadinya nggak niat jualan nih, ternyata oh kok bisa saya bisa jual segini banyak gitu. Nah, mungkin ada nih yang mau sharing dulu sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada nggak? Saya boleh Mas Ikwan? Boleh, Kakak Bianca, silakan. Sorry ya, off kamera ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi tuh memang, tapi ini nggak bisa secara umum ya Mas Ikwan, karena saya pun tidak pernah terencana gitu untuk terjun ke dunia, online ya, karena, background pendidikan saya dokter, keluarga juga semuanya dokter gitu. Jadi kayak bahkan bisnis nih kayak nggak ada dalam background keluarga kita sebenarnya gitu. Cuman memang waktu itu, awalnya, saya itu di Jakarta, terus mungkin karena waktu kedokteran tuh saya aktif ya, istilahnya kan, kedokteran tuh kita koas, jaga malam, terus begitu saya selesai dokter juga saya sempet kerja di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru waktu itu, sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta kan, nikah. Nah, jadi awalnya itu memang niat saya murni itu, bener, tanpa kita sengaja nih ketika awalnya niat kita tuh kayak karena saya kan bingung ya, suami saya kan kerja, suami saya, dari pagi kerja, baru pulang kan sore, terus saya di rumah cuman sama Mbak gitu ya, kayak saya bingung gitu kok hari-hari cuman diem aja gitu. Terus niat saya memang murni awal mikir gini, ini kita tinggal di tengah kota deket banget ke mall, mall cuman 10 menit, mall yang B cuman ya bisa 15 menit paling lama gitu, pokoknya deket banget gitu. Nah jadi saya mikir waktu itu kenapa bisa tercetus ide just tip ya, makanya sering dibilang pionir jasa titip gitu. Nah niat awalnya itu kayak gitu, mencari saya inget gitu kan, waktu kecil tuh kalau saya ke Jakarta tuh pengennya tuh liburan gitu, males ke mall gitu, kok kita lagi liburan malah lihat-lihat baju, tapi kan mau nggak mau karena di Jakarta mall-nya lengkap ya pasti orang tua kita ngajak kita mampir ke mall dong ya, beli kebutuhan sebelum balik ke kota kita di Pekanbaru gitu kan. Jadi berpedoman nginget-nginget itu saya mikir, iya ya orang daerah tuh banyak banget ya yang pengen, belanja di mall Jakarta gitu. Terus saya ngeliat lagi nih, ih orang-orang kok saya bersyukur banget gitu ya, orang-orang tuh kalau pulang ke rumahnya tuh dari mall tuh jauh gitu, kayaknya ke mall tuh harus kena macet dulu, kena ini gitu, kok, saya deket banget sama mall, saya bisa bantu mereka ya untuk dapetin barang-barang ini tanpa kena macet gitu. Nah itu tuh bentuk-bentuk kita tuh, pertama nggak ada niat bisnis nih teman-teman, tapi tiba-tiba karena niat kita nyariin solusi buat orang, eh, saya inget banget tuh kata-kata pertama saya tuh waktu 8 tahun lalu tuh kayak, eee yang males macet-macetan ke mall gitu, karena dulu
saya pribadi tuh nggak pengen tinggal di Jakarta karena yang saya tahu tentang Jakarta itu macet gitu ya. Yang saya tahu tentang Jakarta tuh kayak orang habis waktu tua di jalan, istilahnya tua di jalan ya kalau yang tentang Jakarta gitu ya. Nah, makanya dari dulu saya emang nggak pengen bisa dibilang nggak pengen tinggal di Jakarta gitu. Tahu-tahu ya Tuhan kasih jodohnya orang Jakarta gimana kan gitu. Jadi saya nginget semua permasalahan problem-problem orang di Jakarta ini terus akhirnya saya mikir, iya ya, saya bisa bantu nih karena dan satu lagi waktu itu saya ngelihat nih di sosial media gitu ya waktu itu zamannya jualan di mana gitu ya kok baju-baju H&M gitu kok itu mahal-mahal banget gitu loh padahal kan harga aslinya cuma segini gitu karena waktu itu saya lagi hamil mau punya baby jadi saya lagi sering lihat-lihat barang baby gitu saya ingat topi baby H&M tuh cuma 69.000 tapi kok di online jualnya tuh 150.000 gitu kayak saya tuh kayak nggak tega kasihan banget nih orang-orang kena tipu gitu bagi saya kena tipu saking saya tuh nggak ada jiwa bisnis gitu kan jadi nah tapi ternyata ketika niat kita tuh emang kayak nyari solusi dan bantuin dia terus kita sebentar sayang kita bukan markup ya kita ambil keuntungan yang sesuai gitu ya waktu itu saya buat margin cuma 25.000 kalau nggak salah jadi jasa titip jadi orang dapat harga sesuai harga mall nah itu tuh nggak dinyangka itu tuh tiba-tiba kayak hah sebentar saya iya nah sebentar jadi tiba-tiba saya setiap ke mall sekarang biasa ngeluarin duit malah mulai dari parkiran, mulai dari makan-makannya semua dibayar dari titipan. Lama-lama ditekunin, akhirnya malah masuklah ke dunia itu sampai 8 tahun ini. Jadi sama juga dengan bisnis kita itu teman-teman. Yang penting dari awal kita ngesetnya tuh kayak bulan lalu nih HDI. Kan orang lagi pada sakit nih ya. Gak mungkin kita tega nanyain gimana bisnisnya gitu. Jadi kita ya bener tuh kasih solusi, kasih bantuan, dapat dia percaya sama kita, dia tahu kita orang yang memang baik ya, baik ini relatif ya. Istilahnya dia percaya, oh ini orang baik nggak pernah mainin harga sama saya. Oh ini orang emang niat membantu, dia nggak pernah ngasih produk sembarangan. Nah nantinya mereka tuh kayak magnet akan datang ke kita gitu. Tapi kalau misalnya nih orang tuh ternyata cuma butuh royal jelly aja nih untuk problemnya, tapi kita kasih sampai ke Propo Elix gitu, padahal dia sebenarnya kita tahu kemampuannya nggak mampu gitu ya teman-teman. Besok-besok dia kapok datang ke kita gitu. Jadi memang betul-betul kita berikan solusi dan solusinya itu memang benar-benar kita maksudnya pikirin untuk kebaikan dia. Jadi ada personal taste gitu. Ke masing-masing orang beda. Si B kita treat beda. Bedanya tuh kita sesuaikan dengan apa yang mereka butuhin gitu. Jadi nggak ada standar sih untuk itu. Itu sih Mas dari saya, pengalaman saya. Oke, terima kasih banyak Kak Bianca untuk sharingnya ya. Jadi bener banget nih dari Kak Bianca. Jadi itu salah satu apa yang tadi dibilangin sama Kak Bianca nih ada nih sebenarnya di poin-poin nanti kita bahas ya. Jadi kalau saya bisa rangkum rekan-rekan, Kak Bianca ini sebenarnya memulai penjualan lah istilahnya ya. Karena kita sama tema kita, Kak Bianca mulai penjualan nih bukan berdasarkan berawal dari emang pengen jualan, tapi pengen membantu orang lain, pengen kasih solusi ke orang lain. Nah sebenarnya rekan-rekan itu yang jadi istilahnya trending di saat ini, trending cara penjualan di saat ini. Ya, bagaimana menjual barang dengan sebelumnya kita kasih solusi. Solusinya yang apa? Yang sepenuh hati rekan-rekan. Karena memang niatnya pengen ngebantu orang lain gitu. Jadi kalau saya lihat nih Kak Bianca memang dari awal ngebangun brandingnya bukan jualan tapi sebagai solutif gitu, sebagai solusi untuk orang lain. Nah ini rekan-rekan sekalian ini sesuatu yang bisa kita tiru rekan-rekan. Bisa banget kita tiru. Kalau kita lihat dari ceritanya Kak Bianca tadi, kebayang nggak sih apa yang bisa kita lakukan nantinya? Kalau saya aja kebayang rekan-rekan. Gitu. Ini ya, jadi awal mula atau awal dari penjualan yang sukses itu berawal dari hati rekan-rekan. Berawal dari branding kita ingin membantu orang lain. Intinya itu rekan-rekan. Nah, yang tadi Kak Bianca ceritakan ini juga sebenarnya masuk nih ke dalam poin-poin effective selling skills yang akan saya paparkan di slide selanjutnya rekan-rekan sekalian. Oke, kita bahas aja ya biar nggak langsung lupa sama yang Kak Bianca bilang tadi. Nah, ini selling skills yang efektif ya, ada 4 poin rekan-rekan.
ada product knowledge, mudah beradaptasi, membangun komunikasi efektif, dan yang terakhir follow up efektif. Saya coba bahas satu-satu ya, rekan-rekan kita. Saya mungkin bahasnya agak pelan ya, biar lebih jelas kali ya suaranya gitu. Yang pertama dari product knowledge rekan-rekan. Jadi seperti yang mungkin tadi Kak Bianca bilang, oh ternyata masalahnya orang, atau kita bilang calon customer aja ya. Oh ternyata masalahnya rekan kita atau calon customer kita nih ternyata solusinya tuh ada di produk yang mana di HDI nih. Kita ambil contoh dari HDI. Ternyata dia tenggorokannya nggak enak. Berarti produk HDI yang cocok buat dia apa gitu. Nah kalau kita nggak memiliki pengetahuan, kalau kita nggak memiliki kemampuan dalam product knowledge, rekan-rekan, kira-kira, aduh, saya sakit nih tenggorokannya, kira-kira saya harusnya bisa. Nah, kira-kira produk yang kita tawarkan kalau kita nggak tahu, nyampe nggak rekan-rekan ke rekan kita atau calon customer kita? Enggak. Nggak sampai gitu. Orang kita juga nggak tahu produknya apa ya, cocok ya buat dia ya. Kita nggak menguasai produknya gitu. Menguasai produk tuh bukan cuman ini ya rekan-rekan. Saya tekankan, menguasai produk knowledge itu bukan cuma kita tahu list produk gitu. Oh HDI ada Propoelix, ada Clover Honey, ada di pollen dan sebagainya, cuman tahu listnya doang, bukan seperti itu ya rekan-rekan. Saya luruskan lagi. Jadi maksud dari product knowledge ini mungkin seperti yang ada di 5 training dasar di product knowledge. Jadi sampai tahu ke khasiat-khasiatnya rekan-rekan. Kayak gitu. Sampai istilahnya dari A ke Z soal satu jenis produk tuh udah tahu gitu. Mas Iwan, itu mah capek banget kita ngafalinnya. Nah, itu saya tarik lagi nih ke tadi yang bedah buku. Kalau kita nggak mau berusaha keras, kita menuai nggak apa yang akan kita usahakan? Enggak dong. Maka dari itu, untuk bisa menguasai produk knowledge selengkap-lengkapnya, ya kita harus bekerja keras. Caranya gimana? Belajar. Belajarnya gimana? Banyak banget rekan-rekan fasilitas yang diberikan di HDI, terutama di grup fast track ini ya. Rekan-rekan, ini banyak banget. Ini Bu Desiana udah menyediakan fasilitas selengkap mungkin. Kita tinggal memanfaatkan rekan-rekan gitu. Tinggal kita maunya aja gimana gitu. Jadi unsur yang pertama ini product knowledge. Jadi punya pengetahuan yang baik mengenai produk yang jual. Jadi bukan hanya list produknya ya, tapi dari A sampai Z tentang satu produk. Nah, terus kalau udah punya pengetahuan list dari A sampai Z tentang satu produk. Nah, tapi nanti ketika presentasi atau kita nawarin orang, kira-kira perlu nggak tuh di list tuh dari A sampai Z-nya? Kira-kira perlu nggak? Sesuai kebutuhan ya rekan-rekan Smart Enterpriser. Ya orang mungkin kalau kita kalau itu kan misalkan di presentasi aja kalau jelasin satu produk dari A sampai Z-nya itu bisa 15 menitan mungkin atau 10 menitan. Pegel mungkin ya orang dengerinnya gitu. Jadi jelaskan sesuai dengan kebutuhan calon customer kita gitu. Ya, intinya produk knowledge ini jadi salah satu unsur selling skills yang efektif rekan-rekan. Jadi yaudah yuk kita mulai giat lagi belajar mengenai product knowledge. Kita latihan, belajar latihan, sharing gitu ya intinya. Oke, poin yang kedua rekan-rekan sekalian, mudah beradaptasi ya. Jadi di sini menyesuaikan diri dengan berbagai karakter customer dan keinginannya. Nih, saya tarik lagi ke yang tadi di-sharing sama Kak Bianca nih. Kak Bianca kan tipe-tipe orang yang atau customer-nya dia kan macam-macam ya Kak Bianca ya. Apa ya? Rata-rata malah seusia saya sih ibu-ibu. Jadi dari anak mereka pertama sampai anak ketiga, keempat gitu masih bareng lah 8 tahun ini. Iya gitu. Jadi kalau customer itu kita nggak bisa nih milih A. Saya maunya customer yang jenisnya A gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Dan ini satu-satu nih, mumpung aku inget nih. Yeah. Ada setiap kali aku juga kalau sebenarnya tuh semua kunciannya tuh aku selalu kasih tahu sih tiap diwawancara dimanapun aku kasih tahu ya. Cuma mungkin klise orang mikir customer adalah raja gitu. Jadi tuh
kayak di semua pegawai saya nih, misalnya mereka ngerusakin handphone, mereka apa, itu saya nggak pernah ngomel, nggak pernah, biasa aja gitu ya. Misalnya, "Bu, ada barang rusak, Bu, ada barang hilang," it's okay. Tapi kalau mereka nggak sopan sama customer, nggak memperlakukan customer seperti raja, itu tuh aku emang itulah baru aku ngomel. Karena, klise ya teman-teman, orang bilang customer adalah raja gitu ya. Ah, itu kan klise. Padahal kalau kita lakukan, wah itu menjaga banget. Kenapa? Saya selalu tanemin ke para, pegawai Gabi itu kayak, saya pun itu digaji oleh customer, kesannya seperti itu ya, bukan kita, padahal nih saya bukan mata pencarian utama ya teman-teman, bisnis saya tuh basic-nya pokoknya ibu rumah tangga aja, semua masih istilahnya saya masih, ibu rumah tangga sebenarnya, tapi saya selalu nekanin gitu, maksudnya apa yang saya terima, apa yang saya dapat ini semua dari customer. Jadi customer tuh adalah raja. Jadi memang, dan kita nggak boleh pilih-pilih. Jangan cuman karena dia borong 20 piece, kita lebih ramah sama dia gitu. Tapi selalu sama, mau beli 1, mau beli 2, mau beli 3, mau beli 100, mau beli 1000 gitu. Mereka sama, mereka customer. Jangan pernah ngebeda-bedain itu. Kalau itu kita jaga, mudah-mudahan aman lah terus gitu, Mas. Ya, terima kasih banyak Kak Bianca. Itu ya sharing dari yang memang sudah menggeluti dunia eh, marketing, dunia penjualan selama 8 tahun gitu. Dan itu benar rekan-rekan sekalian. Jadi istilah customer adalah raja, ya kita terapkan itu rekan-rekan. Jadi namanya customer tuh banyak karakternya. Nah, kita harus bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan apa keinginan customer yang A, apa keinginan customer B. Karakter yang A nih, mungkin orangnya pengennya dijelaskan sedetil-detilnya gitu. Atau dan yang B bahkan nggak mau ribet orangnya gitu. Yang penting praktis aja, praktisnya kayak apa kita jelaskan gitu. Jadi kita harus bisa mulai mudah beradaptasi terhadap karakter customer rekan-rekan dan keinginannya gitu. Dan tadi satu poin yang menurut saya ini masih sering terjadi kesalahan di berbagai toko gitu ya rekan-rekan. Customer mau dia beli sedikit, mau dia beli banyak, itu kita harus servisnya benar-benar excellent semua, disamaratakan, service excellent semua. Dia beli satu doang, service excellent. Kenapa? Karena kita sekalian membangun branding kita rekan-rekan. Kalau dia beli cuman dikit, terus kita jutekin, terus kita cuekin, terus kita dan lain-lain yang kurang baik, kapok nggak dia kira-kira? Kapok banget rekan-rekan. Saya juga pernah punya pengalaman, ada satu toko gitu, toko apa namanya, alat-alat rumah tangga gitu. Saya datang, itu saya seperti nggak ada gitu. Jadi istilahnya karena saya belinya cuma beberapa barang, karena toko itu kan bisa dibilang distributor besar gitu. Biasa orang beli banyak, karena saya cuma beli dikit, saya nggak diorangin. Habis itu saya kapok. Walaupun di situ murah barangnya, tapi saya mendingan cari yang lain gitu. Ini salah satu poin yang mungkin sekarang ini masih banyak terjadi kesalahannya, kan. Jadi siapapun customernya, berapapun yang dia beli, tetap terapkan service excellent rekan-rekan sekalian. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga ini membangun komunikasi yang efektif gitu. Maksudnya apa sih? Nah, ini yang saya bilang tadi. Gimana kita jualan, kita mau jualan ke orang ini, tapi orang yang kita target ini nggak merasa kalau kita lagi jualan, tapi ngerasanya kita lagi membantu dia, emang kita udah punya kedekatan yang harmonis gitu. Jadi rekan-rekan smart enterprise semua, yang langkah pertama sebelum kita jualan adalah kita harus jalin kedekatan yang harmonis dan jujur ya rekan-rekan. Bukan karena kita pengen jualan, bukan karena kita pengen dapat untung, tapi dari jujur memang kita pengen ngebantu orang lain, karena kita pengen ada sesuatu yang bisa kita bagikan ke orang lain, itu sesuatu yang jujur, dan sesuatu yang jujur rekan-rekan. Ini feel-nya pasti beda nyampainya dengan sesuatu yang kita ada motif di baliknya gitu rekan-rekan. Jadi jalin dulu kedekatan yang harmonis, yang jujur, yang istilahnya yaitu yang memang tidak ada kepentingan apapun, walaupun kita memang punya target jualan gitu. Pertama jalin dulu komunikasi yang efektif rekan-rekan. Gitu. Oke, selanjutnya follow up efektif. Oke, kita udah jalin nih komunikasi efektif, kita udah bagus nih komunikasi sama semua orang, udah bagus gitu. Lalu
kalau kita nggak follow up gimana? Nah, ini jadi salah satu poin yang penting juga. Follow up calon customer menjadi poin yang sangat penting. Kenapa? Ya kalau kita udah sering komunikasi tapi kita ujungnya nggak closing, nggak jualan gitu. Ya tetap ya ujungnya jualan tapi jualan yang dengan rasa yang jujur gitu karena pengen ngebantu. Misalkan kita udah komunikasi, dia punya kendala apa segala macam, kita nggak follow up ke produk yang kita punya. Kira-kira jualan nggak kita ujungnya? Enggak ya. Kayak gitu rekan-rekan sekalian. Oke. Aman ya suara ya? Aman ya? Oke. Ini adalah 4 poin selling skills yang efektif rekan-rekan sekalian ya. Nah, yang jadi tema subtema utama pada malam hari ini adalah questioning skills, spin selling. Nah, ini dari keempat ini mungkin masuknya ke follow up yang efektif gitu. Gimana kita mencari tahu apa sih kebutuhan customer gitu. Apa sih yang dibutuhkan customer. Nah, ini ada metodenya rekan-rekan sekalian. Namanya questioning skill, spin selling. Jadi cara kita bertanya ke calon customer kita untuk tahu sebenarnya yang dibutuhin apa sih gitu. Jadi kita nggak langsung nawarin produk, kita harus tahu dulu sebenarnya ya butuhnya apa ya. Yang tadi saya bilang masuk mall atau ditawarin, ya saya nggak tahu itu saya butuh apa enggak gitu. Nah caranya adalah dengan questioning skills. Lebih spesifik lagi spin selling gitu ya. Nah keuntungan dari questioning skills tuh apa sih rekan-rekan ya? Keuntungan dari kita punya kemampuan bertanya yang baik adalah kita bisa ngasih pertanyaan yang gitu efektif. Pertanyaan yang kita kasih tuh efektif, langsung ke sasaran, langsung dapat jawaban yang jelas untuk penjualan gitu kan. Sering banget ya kita nanya, ngobrol, ngalor ngidul, tapi kita ya mungkin sama sales yang ngobrol segala macam, tapi kita nggak tahu nih poin yang tapi kita akhirnya nggak tertarik gitu. Kenapa? Karena mungkin pertanyaan yang diberikan sama si sales yang ngobrol sama kita ini nggak tepat gitu. Jadi akhirnya kita malah nggak tertarik gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan bertanya yang baik gitu, banyak keuntungan. Yang pertama kita bisa mengontrol laju dan arah percakapan. Kita mau tahu nih kebutuhannya dia apa nih. Nah, dengan kemampuan bertanya kita bisa buat anak tangga mulai dari step 1 sampai goalnya kita bisa tahu kebutuhan dia apa. Nah ini kita bisa kontrol lagi percakapan. Terus yang kedua kita bisa tahu informasi-informasi penting terkait penjualan. Misalnya masalahnya dia apa, kira-kira apa yang dia rasakan, dampaknya buat dia apa. Ini kan salah satu poin-poin tentang penjualan. Jadi kita bisa memberikan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dari calon customer kita nanti gitu. Lalu yang ketiga ini menunjukkan perhatian dan pemahaman kepada customer. Saya balik lagi, saya datang ke mall, tahu-tahu ditodong, Kak boleh Kak, mau nggak gitu. Dia nggak ngertiin saya butuhnya apa sebenarnya. Nah kalau kita dengan punya kemampuan bertanya nih, yang tadi Kak Bianca testimoninya, dia berasa Kak Bianca jualan karena membantu orang lain gitu. Dari mana? Di awal Kak Bianca menunjukkan perhatian dan pemahaman kepada customer-nya nih. Jadi customer-nya tuh nyaman ngobrol sama dia, nyaman beli sama dia gitu. Ini yang jadi keuntungan kalau kita punya kemampuan bertanya yang baik rekan-rekan. Oke, ini ya boleh di-capture, boleh dicatat juga, boleh intinya aja. Kita langsung ya. Jadi kalau kita bertanya, semakin banyak informasi dong yang kita dapat ya dari bertanya. Kalau kita semakin banyak informasi, semakin banyak juga kita punya solusi untuk dikasih ke customer gitu. Misalnya kita nanya cuma dikit, emang kenapa? Ini nih radang, oh radang. Udah gitu doang nanya, kira-kira kita lengkap nggak informasinya? Emang dia radang kenapa? Gara-gara kenapa? Sebabnya apa? Kita nggak tanya lagi tuh. Kira-kira kita bisa kasih solusi yang tepat nggak buat si customer kalau kita cuma nanya dikit, atau kita nanya yang ya seadanya gitu, kita nggak akan dapet ya rekan-rekan kalian. Maka dari itu semakin banyak kita bertanya yang efektif, semakin banyak juga informasi yang kita
kumpulin. Untuk apa? Untuk ngasih solusi ke calon customer kita gitu rekan-rekan. Nah, caranya bertanya gimana? Pakai metode spin selling. Jadi spin selling ini adalah salah satu metode dalam membuat pertanyaan untuk tujuannya berjualan gitu rekan-rekan. Jadi spin selling ini sebenarnya spin kan kalau dalam bahasa Inggris artinya muter. Apakah pertanyaan yang muter-muter seperti yang saya bilang di awal tadi? Bukan ya rekan-rekan. Jadi spin ini adalah singkatan. S itu situation, problem, implication, dan need payoff. Jadi spin ini, SPIN ini saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke slide selanjutnya, rekan-rekan. Jadi spin itu situation, problem, implication, dan terakhir need payoff. Rekan-rekan. Ya, oke. Kita ke slide selanjutnya. Apa sih arti dari spin selling, rekan-rekan? Ya, spin selling, jualan yang muter-muter bukan. Itu kalau diartikan secara harfiah dan kurang tepat ya gitu. Jadi rekan-rekan, spin selling ini adalah menjual dengan komunikasi empatik rekan-rekan kalian ya. Maksudnya gimana sih komunikasi empatik? Contohnya, contoh nyatanya mungkin yang tadi Kak Bianca ceritakan ke kita semua ya. Kak Bianca mulai bisnis karena memang ingin ngebantu orang lain gitu. Ada rasa empati di dalamnya gitu. Jadi customer Kak Bianca nih memang dia beli nggak merasa rugi, dia beli ya makin senang karena merasa dibantu gitu. Jadi menjual dengan komunikasi empatik ini yang ada beberapa unsur ya rekan-rekan. Yang pertama bertanya. Bertanya seperti apa? Bertanya yang efektif, bertanya yang memang sesuai konteks. Jangan ngelebar kemana-mana gitu. Yang kedua mendengar atau listening skill. Kalau kita ingin dipahami orang lain, kita harus memahami orang lain dulu gitu kan. Kalau kita mau presentasi atau menjelaskan ke orang lain, kita harus dengar dulu apa yang dia rasakan sebenarnya gitu. Jadi simbiosis mutualisme, kalau kita mau didengar, kita juga harus punya listening skill yang bagus, kemampuan mendengar yang baik gitu. Gimana caranya? Nah, ini ada di training Selasa minggu depan ya rekan-rekan. Listening skill to get attention. Ya, ini saya masih benang merah dikit, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi materi kita itu sebenarnya berkesinambungan gitu. Nah, yang ketiga mengamati atau observasi. Jadi dalam bertanya, dalam berkomunikasi kita sekalian menganalisis nih, ngamatin kira-kira apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama calon customer kita nanti gitu rekan-rekan kalian. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gambaran besar dari spin selling rekan-rekan sekalian. Ya, boleh di-capture dulu ya. Saya kasih waktu untuk di-capture. Jadi spin selling ini mungkin seperti roda ya rekan-rekan. Dia seperti siklus ya rekan-rekan. Dia siklus lingkaran. Jadi balik lagi gitu. Spin selling yang pertama S yaitu situation questions. Bahasa Indonesianya pertanyaan untuk mengetahui situasi terkini yang sedang dihadapi customer gitu rekan-rekan. Contoh pertanyaan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di situation question ini intinya sebelum kita menawarkan produk, sebelum kita menganalisis apa masalahnya dia, kita cari tahu dulu nih perasaan dia, situasi terkini dia yang lagi dia rasakan ini apa sebenarnya. Jadi yang akan kita berikan solusinya, yang akan kita tawarkan produknya ini memang sesuai dengan kebutuhan calon customer kita nanti gitu. Habis kita tahu, kalau kita sudah tahu situasi terkini calon customer kita, nah selanjutnya itu kita ada namanya problem questions atau pertanyaan untuk mencari tahu nih masalah atau kesulitan dan ketidakpuasan yang dirasain sama customer kita gitu. Jadi situasinya lagi susah, lagi nggak sehat gitu. Terus masalahnya apa gitu? Atau situasinya lagi enak badan, masalahnya apa nih? Enak badannya kenapa gitu rekan-rekan. Selanjutnya ada implication questions, implikasi. Jadi dampak dari problem customer kita tuh apa? Nah, ini di tangga selanjutnya, tangga ketiga rekan-rekan.
Kalau kita udah tahu situasinya dia, kita udah tahu masalahnya dia, terus kita harus tahu juga rekan-rekan sekalian, dampak dari masalah itu buat dia apa gitu. Nah, ini kita harus tahu ya. Ini jadi salah satu titik di mana kita bisa tahu nih, maksudnya solusi yang kita kasih nanti apa gitu rekan. Lalu di end itu ada namanya need payoff questions rekan. Jadi ini adalah pertanyaan untuk eh, kira-kira kita harus tahu nih manfaat dari solusi yang kita kasih tuh apa namanya bisa nggak sih diterapkan gitu. Jadi untuk mencari tahu kegunaan atau manfaat penerapan solusi yang sebelumnya ditawarkan rekan-rekan. Jadi need payoff questions ini ibarat kata kita udah closingnya rekan-rekan, kita udah jualan produknya gitu. Tapi siklus ini rekan-rekan sekali lagi saya tekankan nggak cuma satu pertanyaan ya sebenarnya ini di situation questions nih rekan-rekan bisa beberapa pertanyaan untuk bisa tahu detailnya situasi yang dirasain apa sih sebenarnya sama customer kita. Begitu juga di problem dan implication rekan-rekan ya. Dan ketika kita closing, maksudnya kita jualannya di mana? Di posisi need payoff question rekan-rekan sekalian. Gimana sih perinciannya? Ini ya, ini alurnya yang gambaran alurnya kalau kita gambarkan rekan-rekan sekalian. Oke, sorry. Oke, ini ya, kelihatan ya alurnya jelas? Bisa ngebaca nggak alurnya rekan-rekan? Udah ada tanda panahnya nih. Oke, saya coba jelaskan ya rekan-rekan. Saya coba pakai pen mungkin. Oke, yang pertama di sini ada situation question. Tadi situation question apa rekan-rekan? Ada yang menyimak? Situation question apa? Mencari Pertanyaan. tahu situasi terkini Nah, benar. yang sedang dihadapi customer. Benar. Jadi kita harus tahu nih situasi customer paling terkini tuh apa gitu. Kenapa? Dari situation question ini, dari kita tahu situasinya, ini akan mengarahkan ke apa nih? Mengarahkan ke problem question atau pertanyaan untuk agar kita tahu nih masalahnya si pembeli lah kita bilang ya. Agar kita tahu dari situasi ini, misalkan pembeli apa kabar kamu gitu, oh lagi kurang sehat nih. Nah kita tanya lagi, nah kenapa kurang sehat? Emang sakit apa gitu? Nah ini problem question rekan. Jadi biar tahu sebenarnya masalah yang lagi dihadapi customer kita apa sih? Kesulitan yang lagi dihadapi customer kita apa sih gitu? Gunanya apa rekan-rekan? Agar pembeli kita mengungkapkan namanya implied needs gitu. Implied needs itu maksudnya apa? Implied needs itu maksudnya masalah yang dihadapi pelanggan. Aduh lagi nggak enak badan nih. Kenapa nggak enak badannya? Ini tenggorokan saya nggak enak segala macam gitu. Ini berarti ini masalah yang lagi dihadapi sekarang gitu. Atau kalau secara umum, aduh apa namanya penjualan saya menurun nih. Kenapa? Kenapa kamu gimana kok lesu gitu? Nah itu situation question. Oh ini penjualan saya lagi lesu nih gitu. Nah kita tanya apa nih kira-kira kenapa lesunya gitu. Kita tanya lagi rekan-rekan. Biar kenapa? Biar dia bisa mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi gitu. Jadi ibarat kata kita bisa jadi teman curhatnya calon customer kita gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih masalah yang lagi dihadapi, kita keluarkan implication question rekan-rekan. Jadi kita juga tahu nih, kita harus tanyakan juga dampaknya ke dia apa nih. Misalkan, aduh tenggorokan gak enak lah. Terus dampaknya buat kamu apa gitu, misalkan gitu ya. Sehingga memungkinkan pembeli merasakan lebih jelas dan lebih teliti ya. Jadi ini kita bisa ngambil informasi yang lebih detail gitu. Dampaknya apa? Oh saya kan kerjaannya guru, jadi kerjaan saya terganggu nih karena tenggorokan saya tenggorokan saya lagi nggak enak gitu. Kerjaan saya terganggu. Terus mungkin juga oh iya saya jadi istri saya salah paham karena saya diem aja gitu. Ini adalah dampak-dampak yang bisa kita kumpulkan, bisa kita analisis nantinya. Kalau dari dampak-dampak itu akan mengarah ke apa teman-teman? Ke closing-nya rekan-rekan, ke need payoff question. Jadi kita kasih solusi, sekalian kita tanyain gitu. Oh gitu. Kalau misalkan nih
saya ada nih produk yang cocok buat sakit tenggorokan. Kira-kira kamu tertarik nggak? Nah, ini closingnya rekan-rekan. Jadi kita bisa tahu apa pernyataan spesifik tentang keinginan atau kebutuhan si calon customer kita nanti, rekan-rekan kalian gitu. Ya. Nah, ini adalah alur ya rekan-rekan. Sehingga dari kalau dia udah tahu nih, oh saya kayaknya saya perlu ini nih, saya perlu permen peredat sakit tenggorokan. Oh, saya kayaknya perlu obat yang ini nih. Dia udah menyatakan gitu kebutuhannya rekan-rekan. Dia udah menyatakan di sini. Mana ya? Oke, dia sudah menyatakan di sini rekan-rekan kebutuhannya. Nah, pembeli sudah mengungkapkan. Nah, ini yang keuntungannya gitu. Nah, kalau dia udah mengungkapkan apa yang dia butuhkan, nah disinilah ujungnya rekan-rekan. Kita bisa mengungkapkan best offering, ya. Di sini finishnya rekan-rekan. Kita bisa mengungkapkan apa namanya produk yang mau kita tawarkan yang paling cocok buat dia, yang paling solutif buat calon customer kita tuh apa gitu. Sehingga ya karena dia memang butuh, kita berikan solusi, kita berikan produk yang memang dia butuhkan gitu. Jadi ini adalah siklus dari spin selling, mulai dari situation question sampai ke apa namanya closing ya, ibaratkan di sini closing, kita ngasih produk yang dia butuhkan. Ini ya, jadi ini adalah siklus dari spin selling rekan-rekan kalian. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa lebih jelas. Kita masuk ke rinciannya dari setiap poin. Tadi spin selling apa aja rekan-rekan, kita refresh dulu. Apa S? Situation question. Situation question. P apa P? Problem question. Problem question. I. Implication question. Question. N. Need Oh, Need payoff question. Oke, benar ya rekan-rekan. Nah, ini kita kupas satu persatu ya rekan-rekan sekalian. Kalian ada contoh pertanyaannya nih, biar kebayang nih rekan-rekan sekalian. Oke, kita mulai dari situation question. Jadi tadi situation question tujuannya apa rekan-rekan? Situation question? situasi terkini. Nah, kita biar tahu nih situasi terkininya si customer nih. Tujuannya situation question tuh ini sebenarnya. Kita tahu dulu nih apa situasi itu apa ya, keadaan gitu, keadaannya si calon customer kita tuh lagi ngapain, dia lagi apa gitu. Kalau baik-baik aja ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu, dia dalam kondisi yang baik-baik aja, jangan ngarepin juga dia sakit ya rekan-rekan. Intinya balik lagi tadi ya, jalin komunikasi yang jujur, yang harmonis gitu ya, jangan mengharapkan istilahnya jangan ada motif Bilangnya yang Bapak udah habis deh berlebihan. waktunya. Gitu. Ini ya. Nah, contoh pertanyaannya kayak gimana sih rekan-rekan? Ya, misalkan apa kabar gitu. Lagi pandemi nih. Kamu kalau jaga kesehatan selama masa pandemi gimana sih gitu. Kamu yang kamu lakuin apa aja sih? Nah, gitu. Ya, mungkin bisa ditanyakan, mungkin nggak langsung apa yang Kak, misalkan gini, WA. Halo Arif gitu. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan di masa pandemi? Nggak gitu ya rekan-rekan. Sebelumnya ada intermezzonya dulu, bisa nanya kabar, bisa mungkin kalau dia bikin status kita reply statusnya, wah lagi kenapa nih gitu, mungkin ada status galau atau gimana, itu yang nggak langsung apa yang kamu lakukan, nggak gitu, jadi ada awalannya gitu ya, intermezzo, pembuka gitu ya. Banyak ya, bisa dari nanya kabar, bisa dari balas status, bisa kita sharing informasi terkini, banyak ya tipsnya itu ya. Terus implikasinya di situation question ini apa sih? Jadi situation question ini merupakan pertanyaan yang harusnya dikurangi rekan-rekan. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, tapi juga yang cukup juga jangan dikit juga ya rekan-rekan. Cukup gitu. Cukup apa? Cukup ketika kita sudah tahu situasi detailnya dia, Makan situasi tidur terkininya. kan gue. Kita sudah tahu situasi terkininya si calon customer kita gitu. Ini implikasinya ya. Nah, jadi karena kalau terlalu banyak nanya, kamu keadaannya gimana? Ini takutnya kita malah dikira kepo, kan itu jangan sampai ya.
Gitu. Jadi secukupnya saja. Oke. Jadi kalau sarannya ya kurangi pemberian situation questions dengan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang customer. Jadi rekan-rekan kayak yang tadi saya bilang, kalau sebelum biar kita nggak terlalu nanya terlalu banyak tentang situasi terkininya si customer kita, ya kita bisa istilahnya kita bisa apa namanya stalking gitu. Stalking kita bisa cari tahu dulu nih dia lagi kenapa nih gitu. Kan biasanya kalau orang sekarang tuh lebih terbuka ya, mulai dari story, status story, atau di grup dia share apa, atau mungkin kalau tetangga kita, oh kita tahu kabarnya nih, kita sering lihat dia, nah ini kita cari tahu nih latar belakang customer kita gitu, dia apa sih, dia lagi kenapa saat ini gitu. Jadi untuk situation question ini nantinya kita nggak akan terlalu banyak eh, nyari tahu gitu. Mungkin katanya lagi ini ya, lagi isolasi mandiri ya sekarang. Nah, itu kan mungkin karena kita sebelumnya nyari tahu dulu, oh ternyata calon customer kita nih lagi isolasi mandiri gitu ya. Tapi jangan juga buru-buru nawarin produk ya rekan-rekan. Tadi kayak tadi ya siklusnya ya. Setelah situation question apa nih? Setelah situation question. Problem question. Cakep. Problem question ya rekan-rekan, udah mulai hafal nih. Udah mulai paham. Oke, selanjutnya kalau udah tahu situasi, kita ke problem question. Tujuannya mencari tahu nih, kita udah tahu nih, oh dia lagi isolasi mandiri. Kira-kira dia kesulitan apa sih dalam menjalani isolasi mandiri ini gitu. Apa sih yang dia butuhkan sebenarnya gitu. Nah ini kita harus tanyakan dengan jujur rekan-rekan. Tanyakan dengan harmonis, tanyakan dengan jangan menggebu-gebu juga. Kalau menggebu-gebu kan seakan-akan kita, wah ini dia nanya-nanya pasti mau jualan nih gitu. Saya ada gitu. Kita tanyakan secara jujur. Kita tanyakan memang yang dari hati ke hati, tunjukkan kepedulian kita kepada customer kita gitu. Niatkan di awal untuk ngebantu dulu rekan-rekan ya, baru jualan ya. Niatkan ngebantu dulu, kasih solusi dulu, baru kita kasih, kalau memang ada produk yang cocok, kita kasih produk yang cocok gitu. Ya rekan-rekan sekalian, contoh pertanyaannya ini ya, apa kamu punya masalah dalam menjaga kesehatanmu yang tadi ya, lanjutannya gitu. Atau kalau lagi isolasi mandiri, misalkan namanya siapa ya? Ihwan lagi isolasi mandiri ya. Ini apa namanya? Ada kesulitan nggak kira-kira gitu? Kira-kira apa yang dirasain ini? Kamu tergendala di mana? Ini kan kita ngasih empati kita gitu orang. Kita memberikan perhatian kita ke orang ini. Senang nggak sih orang diperhatiin rekan-rekan sekalian? Senang lah. Kalau orang lagi, apalagi lagi isolasi mandiri tuh, psikis tuh ini loh, apa namanya, goncang banget. Kalau ada orang yang ngasih perhatian dikit aja, itu udah senang banget. Ini jadi salah satu apa namanya, bisa diterapkan ya rekan-rekan. Walaupun kita memang nggak mengharapkan banyak orang yang isolasi mandiri. Balik lagi ya, tadi jalin hubungan yang harmonis dan jujur gitu. Implikasinya problem question ini juga penilaian yang harusnya jangan banyak diberikan gitu. Ya, di sini ya yang saya bilang tadi rekan-rekan, jangan langsung lagi isoman ya, nih saya ada nih produk bagus nih, Clover Honey. Ini bisa cepet nih coronanya hilang gitu. Kamu lagi ketika rekan-rekan sekalian lagi isolasi mandiri, pikiran campur aduk, emosi campur aduk, ditawarin produk kayak gitu secara detail, kira-kira kesel, kira-kira senang apa kesel, tergantung ya. Mungkin, tapi mungkin kemungkinan malah jadi kesel rekan-rekan. Jadi jangan jelasin detail produk aja, tapi kasih solusi ya rekan-rekan. Analisa dulu produk yang kira-kira paling cocok nih, paling pas buat orang ini apa gitu rekan-rekan. Jadi ya tadi yang saya bilang, punya pengetahuan produk dari A sampai Z untuk satu produk itu penting, tapi jangan juga dijelaskan semuanya rekan. Sesuaikan dengan kebutuhan customer-nya gitu. Nah ini apa nih? Implication question ya rekan-rekan ya. Jadi di implication question ini kita cari tahu nih konsekuensi atau dampak dari masalahnya. Kamu isolasi mandiri ya. Terus terus kalau gitu kerjaanmu gimana dong? Itu salah satu contoh pertanyaannya. Terus kamu kalau mau beli keluar-keluar gimana gitu. Ya udah saya bantu deh gitu. Ini kita cari tahu nih dampaknya dia gitu. Oh kalau isolasi mandiri misalkan
oh biasa berarti dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa kerja, atau kalau mungkin dia jualan dia nggak bisa jualan gitu, atau kalau dia apa namanya biasa olahraga keluar dia nggak bisa gitu. Kita cari tahu dampaknya, gunanya buat apa teman-teman, rekan-rekan. Kita tahu dampaknya dia, kita biar tahu kita bisa lebih empati ke dia, kita bisa kasih solusi yang memang bisa bisa menjawab, bisa solusi yang bisa mengurangi dampak yang dia rasakan, rekan-rekan. Ini perlunya implication question ya. Kita tahu dampaknya dia, oh kalau dampaknya ini apa nih yang bisa kita bantu untuk mengurangi dampak tersebut, intinya gitu, rekan-rekan. Jadi kalau bisa ini pertanyaannya agak banyak ya, maksudnya agak banyak tuh tetap cukup juga ya. Kita tahu dampaknya dia apa aja, kalau bisa kita list gitu. Oh, kalau ini kan kalau udah sampai tahap ini tuh biasanya kalau obrolannya lancar gitu rekan-rekan, ini dia malah jadi seperti curhat nantinya ke kita rekan-rekan. Oh iya nih saya isolasi mandiri jadi nggak bisa ke kantor nih, padahal ada rapat yang harus dihadiri secara langsung. Jadi saya nggak bisa prospek lagi ke orang-orang gitu. Dia mungkin ini jadinya nanti seperti curhat kalau memang eh, perjalanan pertanyaan kita yang tadi dari awal tuh mulus gitu. Maksudnya kita bertanya memang karena kita empati rekan-rekan kalian. Gitu ya. Jadi sarannya di implication question ini kita lakukan identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan customer. Jadi kan dia udah ngasih tahu nih dampak-dampaknya. Nah, dari dampak-dampak tersebut kita analisis kira-kira kalau dampaknya ini apa ya yang bisa saya bantu. Kalau dampaknya dia kesulitan eh, apa namanya membeli barang di luar, apa yang bisa saya bantu. Kalau dia kesulitan misalkan berkomunikasi, apa yang bisa saya bantu gitu ya rekan. Jadi walaupun dampaknya nggak relate, nggak terkait dengan produk kita, nggak apa-apa. Kita harus identifikasi, kita harus coba bantu juga rekan-rekan. Jangan hanya pilih dampak yang memang terkait dengan produk kita. Misalkan, aduh saya dampaknya jadi kurang sehat gitu. Oh berarti kita bisa nih kasih produk ini gitu. Nggak gitu ya rekan-rekan. Kita juga kasih apa namanya solusi dampak-dampak lain yang memang tidak terkait dengan produk kita gitu. Kenapa? Kalau kita langsung ke produk ya dia pasti oh ya jualan lah dia nih. Padahal saya lagi isolasi mandiri lagi sulit malah dia asik-asik jualan gitu. Jangan ya. Jadi kita kasih empati kita kasih solusi yang kita bisa berikan kepada dia. Gitu. Jadi dia merasa, gue ditolong ini, saya ditolongin nih, gitu. Dan kalau kita nawarin produk pun itu malah dia merasa ditolong ini mau ditawarin dibeliin produk apa maksudnya kalau kan dia nggak bisa keluar ya dianterin produknya gitu. Jadi kalau bisa nih rekan-rekan sekalian kalau dari saya coba kasih solusi yang memang tidak terkait dengan produk kita dulu baru di akhir kita kasih produk gitu. Jadi kita lihat juga situasinya kalau memang kita mau ngasih tahu produk di tengah-tengah bisa nyambungin di tengah-tengah kita kasih aja gitu. Jadi intinya gitu ya. Jadi jangan kasih solusi yang memang dampaknya terkait dengan produk kita aja, tapi di luar itu kita juga harus bantu orang-orang. Gitu ya. Ini salah satu contoh implikasi dari suatu masalah yang dihadapi seseorang. Misalkan contoh masalahnya, oh saya lagi ini isolasi mandiri nih, tapi saya kesulitan untuk nyari obat untuk meringankan COVID gitu. Ini susah nih. Nah, kita tanya nih. Nah, implikasinya yang mungkin keluar adalah yang pertama, dia perlu waktu lebih untuk cari produk yang diinginkan. Nah, kita tanya, nah, kamu kalau nyari gitu, namanya lagi isoman, kamu malah makin pusing nggak? Atau kerjaan kamu yang lain terganggu nggak gitu? Oh iya, terganggu nih. Nah, itu kita bisa, oh berarti kalau dia terganggu, kita bisa nih kasih kita bisa nawarin bantuan untuk cariin produk yang dia mau gitu. Terus mungkin implikasi yang kedua menghemat konsumsi produk karena dia udah punya produknya tapi produknya nih susah dicari gitu. Obatnya susah dicari. Akhirnya dia ya udah dihemat-hemat. Nah, kamu rekan-rekan tanyakan tentang rutinitas mengkonsumsinya. Oh, oh ini saya jadi harus hemat nih pakai produk ini. Oh, emang berapa kali makainya gitu. Jadi kita bisa tahu nih kebutuhan dia sebenarnya misalkan dalam seminggu 2 botol
madu misalkan seharusnya gitu, tapi karena masalahnya dia madunya yang dia inginkan susah dicari, dia cuman bisa konsumsi satu. Oh berarti bisa nih saya bantu untuk nyari lebih banyak lagi produknya gitu. Terus implikasi selanjutnya, oh saya jadi nggak rutin konsumsinya. Kenapa? Karena mungkin stoknya habis, jadi berhenti gitu. Nah, tanyakan efeknya, ini ngaruh nggak ke kesehatan kamu gitu. Oh ngaruh segala macam, saya jadi makin lemas gitu. Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, kita udah tanya satu, tanya lagi lebih mendalam, ini kita bisa jadi tahu sebenarnya yang dia paling butuhkan dan bisa kita bantu tuh apa gitu rekan-rekan kalian ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk, setelah ini kita masuk lagi ke yang terakhir, need payoff question. Nah, kan jadi ini yang saya bilang ini ibaratnya closing ya, closing. Ini ibaratnya titik kita menjual, rekan-rekan. Titik kita menjual produk yang kita kasih gitu. Kita udah tahu dampaknya, kita coba kasih, kita bantu, kita kasih ke solusinya. Nah, di akhir rekan-rekan mungkin bisa bilang, mungkin tadi saya lagi isolasi mandiri, tapi madu yang saya cari nih, saya mau susah nih gitu. Iwan, saya ada nih sebenarnya. Tapi sebelumnya mungkin rekan-rekan sekalian juga udah coba ngasih solusi untuk dampak yang tidak terkait dengan produk ya, misalkan saya jadi susah nih kalau mau bayar listrik, ya udah sini saya bantu mau nggak gitu segala macam. Itu sebelumnya udah kasih solusi untuk dampak yang tidak terkait dengan produk, baru di akhir, oh ini kamu, saya ada nih madu bagus deh, saya udah. Nah kalian rekan-rekan sekalian bisa kasih testimoni yang jujur juga kalau memang rekan-rekan sudah merasakan khasiatnya gitu. Nah ini bisa dimasukkan gitu rekan-rekan. Nah di sini kalian rekan-rekan juga bisa sekalian istilahnya menawarkan produk. Saya ada nih madu namanya Clover Honey bagus. Kamu kira-kira mau nggak gitu? Setelah sebelumnya kita kasih empati, setelah sebelumnya kita kasih solusi gitu. Kemungkinan rekan-rekan sekalian karena dia sudah merasa dibantu di awal, karena dia merasa kita emang nggak niat jualan, tapi karena kita niat bantu dia, kemungkinan dia akan sangat senang dengan produk yang kita tawarkan gitu. Nah, disinilah poin closingnya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa menambah member baru. Mungkin kalau mau prospecting, kalau lihat dulu situasinya, kalau dia memang isolasi mandiri dan kondisinya masih enak diajak ngobrol, ya bisa di prospek selanjutnya. Oh saya ada nih bisa gabung ke join ini segala macam. Tapi kalau memang dia lagi kacau nih segala macam, ya udah kita kasih solusinya dulu. Nanti kalau memang dia sudah merasakan khasiatnya, ternyata enak ya, ternyata gitu ya nih madunya, saya jadi jauh lebih enak nih ternyata setelah minum madu. Nah baru kita prospek gitu rekan-rekan sekalian. Itu ya, itu adalah perjalanan questioning skills in selling rekan-rekan sekalian. Jadi inti dari spin selling, questioning scaling adalah rekan-rekan, kita memang tujuannya jualan rekan-rekan. Tapi jangan jadikan itu motif utama kita gitu rekan. Jangan sampai motif utama jualan kita tuh menghalangi keinginan kita membantu orang lain rekan-rekan. Jadi mulailah berjualan dari rasa ingin membantu orang lain, dari kejujuran hati kita, dari kemurahan hati kita, karena kita memang ingin niatnya membantu orang lain. Kita senang membantu orang lain gitu. Rekan-rekan sekalian, itu adalah siklus dari spin selling rekan-rekan kalian.